Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keseimbangan gaya dan momen. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan keseimbangan gaya dan momen, maka terlebih dahulu kita bahas dahulu, kita kenalkan dulu apa itu partikel dan benda tegar. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dalam sistem mekanik itu dapat mencakup sebuah benda. Sebagai contoh, misalkan piston mesin, itu kita anggap sebagai sebuah sistem mekanik, atau bisa juga merupakan beberapa benda yang terhubung. Misalkan mesin mobil secara keseluruhan, yang itu terdiri dari kalau kita rinci itu bisa terdiri dari piston, kemudian ada gearboxnya, kemudian dari situ nanti kita disalurkan lagi ke masing-masing roda. Oke, jadi sistem mekanik itu bisa mencakup sebuah benda atau beberapa benda yang saling terhubung. Kalau kita lihat lebih lanjut, apabila dimensi fisik sebuah benda itu tidak penting dalam sebuah perhitungan, maka benda tersebut bisa disebut sebagai sebuah partikel. Sebaliknya, jika panjang, lebar, dan tinggi suatu benda itu penting dalam sebuah persoalan yang dihadapi, maka benda tersebut disebut sebagai sebuah benda tegar atau rigid body. Sebagai contoh, misalkan kalau kita bicara mobil, ya, kecepatan mobil di jalan, maka yang kita perhatikan itu adalah kecepatannya. Ya. Kalau kita bicara kecepatan mobil di jalan, maka yang kita perhatikan itu adalah kecepatannya. Kecepatannya. Nah, kita tidak memperhitungkan bagaimana bentuk mobil itu, apakah mobil kecil atau mobil besar, sebuah minibus atau truk. Nah, kita tidak memperhitungkan atau tidak istilahnya memperhatikan bentuk mobil. Yang penting nanti dalam perhitungan itu yang kita utamakan adalah kecepatannya. Ya, kecepatannya. Jadi bentuk mobil, dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan lain sebagainya tidak kita perhitungkan, maka mobil tersebut bisa kita anggap sebagai sebuah partikel. Tetapi kalau kita bicara karakteristik aerodinamis mobil saat berjalan, jadi kita bicara karakteristik aerodinamik mobil saat berjalan, maka sebenarnya karakteristik aerodinamik mobil itu sangat dipengaruhi oleh ukurannya atau dimensinya, ya, baik itu panjangnya, lebar, tinggi, ataupun bentuknya. Sehingga mobil tersebut kita anggap sebagai sebuah benda tegar. Nah, sebagai contoh, kalau kita bikin lebih mudahnya adalah seperti pada gambar berikut. Jadi partikel itu ya, ketika saya beri atau kita beri gaya F1, F2, F3 seperti ini, maka ini ya benda atau partikel ini adalah kita anggap sebagai sesuatu yang kecil, sehingga di sini posisi dari gaya ini tidak begitu berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Kecuali kalau bendanya adalah seperti pada gambar B ini. Jadi posisi atau penempatan gaya F1 ini misalkan di bagian atas, F2 bagian samping atas, ini bagian samping kanan bawah, kemudian nanti di sini ada Fn, ya. Maka apabila F1-nya ini saya geser sedikit, maka ini akan berpengaruh nantinya terhadap perhitungan, ya, entah itu jumlah gayanya atau momen itu ya, momen yang bekerja pada sebuah benda ini. Maka di sini ya, gambar B ini ya, dianggap sebagai sebuah benda tegar. Oke,
bicara terkait dengan kesetimbangan, maka nanti kesetimbangan itu ada dua, yaitu kesetimbangan partikel atau juga bisa nanti adalah kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ya, kalau kita bicara partikel, maka partikel dalam posisi keseimbangan atau kondisi seimbang jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Artinya apa resultan semua gaya? Artinya jumlah gaya dalam arah sumbu X itu harus sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga sama dengan 0. Sehingga nanti bisa dirumuskan adalah ya, sigma F X, nah, berapapun jumlahnya, gaya dalam arah sumbu X kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Dan juga sigma gaya dalam arah sumbu Y nanti ketika dijumlahkan juga harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bersama bahwa gaya itu ya, jadi kalau kita lihat gaya itu jadi gaya itu nanti bisa misalkan gini ya, arah sumbu X ini adalah sumbu Y. Kalau ke kanan itu adalah positif, kalau ke kiri adalah X negatif. Kalau ke atas ya itu adalah Y positif, kalau ke bawah itu adalah Y negatif. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ya, jumlah gaya dalam arah sumbu X artinya ya baik X itu arah ke kanan ataupun ke kiri ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Begitu juga nanti kalau ada arah atau kalau ada gaya dalam arah sumbu Y misalkan ke atas atau ke bawah jika dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian untuk benda tegar ya, jadi benda tegar dalam posisi keseimbangan atau kondisi seimbang jika resultan semua gaya dan jumlah momen yang bekerja pada benda tegar tersebut sama dengan 0. Sehingga nanti ya jumlah gaya dalam arah sumbu X itu 0, jumlah gaya dalam arah sumbu Y itu sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0. Sehingga sebenarnya kesetimbangan partikel dan benda tegar itu sama, tetapi nanti untuk benda tegar maka keseimbangannya itu harus juga memperhitungkan jumlah momennya juga harus sama dengan 0 ini ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya biar lebih paham lagi. Nah, kita ambil ya, dalam uji tabrak mobil, sabuk pengaman bahu dan pangkuan menghasilkan tegangan 300 pon. Dengan menganggap gas per B sebagai partikel, tentukan tegangan T pada sabuk AB dan sudut kerjanya. Oke, jadi ini adalah seat belt gitu ya. Seat belt ini ditahan oleh 3 buah titik gitu ya. Di sini ya, di A ini ya, di posisi atas dan di posisi samping. Nah, posisinya ini adalah membentuk sudut seperti kerja seperti ini gitu ya. Oke, bagaimana cara menentukan tegangan T pada sabuk AB dan sudut kerjanya? Di sini ya kuncinya adalah Gasper. Gasper B di sini ya adalah sebagai partikel. Nah, keseimbangan partikel itu adalah jumlah gaya dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y itu harus sama dengan 0. Oke, ya. Jadi pertama kita harus membuat diagram benda bebasnya dulu atau istilahnya adalah free body diagram FBD. Nah, di sini ya ini adalah Gaspernya ya. Nah, sumbunya ini adalah sumbu X dan Y. Jadi gaya 300 pon dan gaya 300 pon di sini ya. Nah, itu ya
dihubungkan oleh gas per B ini, ya, gas per B dianggap sebagai partikel, tentu maka ini bisa dianggap sebagai sebuah titik, gitu ya. Nah, ini ditahan oleh T. Artinya kalau seimbang maka jumlah gaya-gayanya itu harus sama dengan 0. Itu. Oke, di sini ya. Jadi untuk kita buat free body diagramnya ini ya. Nah, ini free body diagramnya. Ya, di sini 300 pound mendatar. Oke ya. Nah, karena kita menjumlahkan ya, maka nanti jumlah gaya-gayanya harus sama dengan 0 juga gitu ya. Jadi di sini ya 300 pound mendatar kemudian miring dengan 60 derajat 300 pound. Nah, ini kalau kita bicara resultan tentu resultannya adalah yang ke arah sana gitu ya, ke arah atas ini. Tapi karena ini jumlahnya harus 0, maka ini harus kembali ke titik awal lagi. Jadi start end. Jadi startnya dari sini mungkin ke sana, kemudian ke atas ya, kemudian kembali lagi di posisi mula-mula gitu. Oke, jadi ini adalah seimbang gitu ya. Posisi seimbang. Untuk menghitung atau untuk mencari tekanan T, nah, T ini, ya, maka nanti kita bisa menggunakan aturan segitiga, ya. Nanti juga termasuk di situ adalah hukum sinus dan kosinus. Oke, saya gambar ulang gitu ya. Gambar ulang di sini, ya. Diagram benda bebasnya seperti ini, ya. Oke, nah. Pertanyaannya tadi adalah ya, berapa tegangan T. Nah, tegangan T dan sudut kerjanya. Nah, di sini diwakili oleh sudut theta gitu ya. Berapa gitu ya. Oke, untuk menghitung T tentu ya di pelajaran sebelumnya bahwa kita bisa gunakan hukum atau aturan ya. Nah, aturan kosinus. Ya, aturan kosinus. Ya, aturan kosinus di situ ya menyatakan bahwa ya, T sama dengan akar. Nah, di sini ya kita lihat T. Nah, T ini ya bisa kita hitung dengan cara ya akar kuadrat dari ya akar dari 300 kuadrat plus 300 ini ya sisi yang lain ya. Jadi di sini adalah 300 kuadrat plus 300 kuadrat minus 2 kali 300 kali 300 kali cos alfa gitu ya. Nah, cos alfanya yang mana gitu ya. Alfa itu adalah yang ini gitu ya. Ini alfa. Kenapa kok bisa ketemu 120 derajat gitu ya. Jadi ini sudutnya adalah 60 ya. Nah, 60. Jadi ini sebenarnya gini. Nah, yang ini itu adalah ini adalah 60 ya. 60 itu ini adalah yang ini. Nah, 60 ya kemiringannya. Nah, alfa di sini adalah karena ini garis lurus berarti sebetulnya adalah 180 derajat dikurangi 60 ya sehingga alfa menjadi 120 derajat. Nah, itu. Sehingga nanti T tinggal kita masukkan ya di sini ya. Akar ya, 300 kuadrat plus 300 kuadrat min 2 kali 300 kali 300 kali cos 120 derajat. Oke, sehingga nanti T-nya akan ketemu sebesar 5
19,6 pon. Oke, gitu ya. Ini adalah tegangan tali T. Selanjutnya adalah sudut kerja dari T ini. Ya. Sudut kerja dari T, ya di sini adalah theta gitu ya. Tetanya berapa di sini? Ya, oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan sinus. Ya, aturan sinus. Aturan sinus di situ adalah T per sin alfa sama dengan di sini ya T ya, dibagi sudut yang berhadapan dengan gaya T ini. Nah, ini ya sama dengan ya misalkan kita ambil yang sisi ini gitu ya. Karena sisi ini yang miring ini adalah berhadapan dengan sudut theta gitu ya. Jadi ini adalah 300 per sin theta gitu ya. Per sin theta. Sehingga kalau ini saya pindahkan ya yang sin theta, maka sin theta adalah sin theta ini pindah ke sana ya, berarti 300 kali sin alfa per T gitu ya. Sin theta sama dengan 300 kali sin 120 per T. T-nya adalah 519,6. Itu ya. Sehingga nanti tetanya gitu ya, atau kita hitung ini sin theta. Ini kalau kita hitung ya, 300 kali sin 120 dibagi 519,6 itu ketemunya adalah 0,5 atau setengah gitu ya. Sehingga tetanya adalah 30 derajat gitu ya. Oke, gitu ya. Ini adalah contoh soal ya untuk menghitung tegangan T berdasarkan kesetimbangan partikel gitu ya. Kesetimbangan partikel. Ya, jadi kesetimbangan partikel itu syaratnya adalah tadi ya saya ulang ya, jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y itu adalah sama dengan 0 itu ya. Ini syarat keseimbangan sebuah partikel. Oke. Selanjutnya itu adalah soal kedua ya. Ini terkait dengan keseimbangan benda tegar itu ya. Nah, jadi ini contoh kedua, seorang teknisi menerapkan gaya cengkraman 70 Newton ke pegangan pemotong kawat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebuah tang gitu ya. Tang dipakai untuk memotong kawat gitu ya. Nah, berapa besar gaya potong pada kabel listrik di A itu ya yang dibawa oleh pin engsel di B gitu ya. Jadi ini adalah sistem tuas ya, sistem tuas. Jadi di sini ya, ini kita anggap sebagai sebuah benda tegar karena dimensi, ukuran, jarak itu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap besarnya istilahnya gaya atau momen yang bekerja pada benda tersebut ya, atau sistem tersebut. Sehingga ini adalah sebuah benda tegar. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya. Jadi ketika kita nanti ya teknisi memberikan gaya 70 Newton di pegangan ini ya, di cengkramannya ini, berapakah gaya potong yang terjadi di kawat ini gitu ya, yang terjadi pada kawat ini atau kabel di titik A ini, oke, dengan ukuran sekian gitu ya. Oke, nah, di sini nanti ya, pertama kita harus buat diagram benda bebasnya dulu.
gitu ya, atau free body diagram gitu ya. Oke ya, di sini ya. Nah, di sini ya, kalau Anda lihat di sini ya. Nah, ini arah ya, kita analogikan adalah X mendatar, Y itu adalah yang vertikal ya. Jadi di sini ada 3 titik itu ya, karena ini adalah sebuah tuas, tentu ada sumber gayanya, ada gayanya, kemudian ada bebannya, dan ini adalah tumpuannya. Jadi di sini tumpuannya adalah di sini gitu ya. Ini kita anggap sebagai tumpuan gitu ya. Tumpuannya di titik B gitu ya. Nah, karena ini adalah sebuah tuas gitu ya, atau pengungkit. Nah, jadi beban kita berikan di sini 70 ya. Nah, nanti ini akan memberikan efek gitu ya. Nah, ini akan dorong gitu ya, akan ditahan di sini. Oke. Nah, di sini maka ya. Nah, di sini kita anggap nanti ya, kita bikin satu tuas dulu ya, karena gunting atau istilahnya model tang ini dia terdiri dari 2 buah pengungkit gitu ya. Nah, satu pengungkit itu misalkan yang ini. Nah, ini ya dari sini. Nah, ini adalah pengungkit, yang ini juga pengungkit gitu ya. Jadi misalkan ini kita anggap sebagai tumpuan gitu ya. Jadi ini ketika ini didorong ke sana, didorong ke sana. Nah, ini juga karena ini adalah kawatnya nanti di sini gitu ya. Jadi ini memotong. Jadi ini juga mendorongnya ke atas juga gitu ya. Nah, sama-sama mendorong ini ke atas posisinya. Maka nanti supaya dia seimbang, maka nanti juga harus ada yang menahan gitu ya di tumpuannya gitu. Ya. Oke, ya, jadi ini jaraknya masing-masing ya. 20 mili dari tumpuan ke kawat ya, kemudian 90 mili dari tumpuan ke gaya cengkeramannya gitu ya. Oke. Nah, jadi saya tulis lagi di sini ya. Nah, saya ulang lagi bahwa jaraknya ini ya. Nah, jaraknya ini ya. Nah, jaraknya ini ya, ini adalah 20 mm dan ini adalah 90 mm. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah benda tegar ya. Nah, jadi kalau kita ingat tadi ya, keseimbangan partikel, keseimbangan partikel ya. Partikel itu adalah sigma Fx, atau jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X adalah 0, kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y itu juga harus sama dengan 0. Ini kalau partikel ya. Nah, sedangkan kalau untuk benda tegar ya, benda tegar, maka nanti ketambahan 1, jadi jumlah sigma gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan 0 ya. Kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga sama dengan 0, dan ya, jumlah momen juga sama dengan 0 gitu ya. Ini perlu kita ingat-ingat ya, ini ya, dua buah persamaan ini ya, untuk partikel dan benda tegar ya. Oke, itu ya. Nah, analoginya adalah seperti ini, itu ya, sebuah pengungkit. Ya. Oke, nah ini ya, kalau saya sederhanakan, pengungkit ini adalah seperti sebuah tuas gitu ya. Jadi di sini tumpuannya itu dibalik ya, di bagian atas di sini. Tumpuannya di sini ya. Tumpuannya. Kemudian ini ada gaya ke sana ya, kayak dorong ke sana. Ini yang menahan ya supaya seimbang. Ya. Oke, di sini ya, ini adalah FB, ini adalah FA, di sini adalah FC itu ya. Nah, C, atau ini FC-nya adalah 70 Newton gitu ya. Kemudian jaraknya ya, jaraknya satu sedang di sini ya.
adalah 20 mili, ini adalah 90 mili, gitu ya. Oke. Nah, karena ini benda tegar maka dia harus mengikuti syarat ini, gitu ya. Nah, pertama adalah sigma Fx harus sama dengan 0, gitu ya. Jadi sigma atau jumlah gaya dalam arah sumbu X itu harus sama dengan 0. Nah, Anda lihat di sini sebenarnya pengungkit ini itu gaya-gayanya tidak ada yang dalam arah sumbu X atau mendatar. Ya, di sini semua adalah vertikal, vertikal ke bawah ataupun vertikal ke atas. Sehingga di sini jumlah gaya Fx tidak perlu kita hitung lagi, gitu ya. Kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga harus sama dengan 0. Sehingga sigma F dalam arah sumbu Y juga harus sama dengan 0, gitu ya. Anda lihat di sini ya. Misalkan ya, FA dan FC di sini adalah ke atas, berarti dia positif. Nah, yang FB itu adalah negatif, gitu ya. Nah, kalau saya jumlahkan ketiga-tiganya, maka ini adalah FA ini ke atas positif, berarti ya FA. Nah, kemudian ada FB, berarti ke bawah negatif ya, negatif FB. Kemudian ini FC ke atas, nah, plus FC sama dengan 0, itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita di sini berarti FA ya min FB plus 70 sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini Anda lihat ya. Nah, FA min FB plus 70 sama dengan 0. Nah, kalau saya pindahkan ya gitu ya ke ruas kanan ya, ke ruas kanan sana. Ya, berarti FA sama dengan ya. Nah, berarti FA sama dengan FB-nya jadi positif, gitu ya. Jadi FB min 70 ya, ini adalah persamaan satu ya. Ini belum bisa kita hitung karena di sini FA nggak tahu, FB-nya juga nggak tahu, gitu ya. Sehingga belum bisa dihitung. Oke, nah jadi ini ya yang pertama ini. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah yang pertama ini ya. Nah, ini adalah yang ini ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, sigma momen ya, sigma momen. Nah, sigma momen ya, ini harus sama dengan 0, gitu ya. Anda lihat di sini ya. Nah, bagaimana cara menghitung momen, gitu ya. Momen itu adalah ya, momen itu rumusnya adalah gaya kali jarak, gitu ya. Nah, momen adalah rumusnya adalah gaya kali jarak ini ya. Anda pegang terus. Nah, jadi jumlah momennya harus sama dengan 0. Saya anggap misalkan ya, ini adalah titik A. Ini di sini adalah titik B, dan di ujung ini adalah titik C. Nah, gitu ya. Nah, saya analoginya ini biar gampang ya cara ngitung momen. Jadi misalkan itu ya, titik A ini saya pegangi. Nah, jadi ini saya pegangi itu ya. Titik A ini saya pegangi, ini titik A ya. Nah, di sini nanti akan gaya ke sana dan ke arah sana, gitu ya. Ini saya anggap sebagai titik A, titik B, titik C, gitu ya. Seperti ini, persis. Nah, jaraknya adalah tadi sudah ya. Nah, ini adalah 20, ini adalah 90, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, momen di titik A itu berapa, gitu ya. Jadi sigma atau jumlah momen di titik A itu harus sama dengan 0, seperti itu ya. Apakah harus di A? Boleh aja nanti kita ambil di B atau di titik C, gitu ya. Jadi ini saya buat di titik A dulu, gitu ya. Nanti bisa dihitung di titik yang lain. Nanti hasilnya juga pasti sama, gitu ya.
jumlah momen di titik A harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, titik A ini gitu ya. Jadi momen itu adalah gaya kali jarak. Di titik A ini ya, gaya-gaya yang bekerja nanti adalah di titik B dan di titik C gitu ya. Di titik B ini nanti ada F B. Nah, di titik C nanti ada F C itu ya, sama dengan 70 Newton gitu ya. Oke. Ya. Berarti jumlah gaya di titik A nanti dipengaruhi oleh FB dan FC. Nah, A kita anggap sebagai titik putarnya ya, titik putar atau sumbu putar. Jika dikasih gaya FB, maka nanti dia akan cenderungnya adalah berputar searah jarum jam ke sana gitu ya. Nah, berarti nanti momennya adalah negatif gitu ya. Kemudian akibat gaya FC, maka dia akan berputar ya, berlawanan arah jarum jam ke sana gitu ya. Nah, maka nanti di sini adalah positif gitu ya. Nah, momennya adalah positif, ini momen gitu ya. Nah, jadi momen di titik A ini dipengaruhi oleh FB dan FC ya. FB ini akan menyebabkan momen berputar searah jarum jam. FC akan menyebabkan titik A ini ya, atau batang ini berputar berwarna arah jarum jam gitu ya. Sehingga jumlah momen di titik A itu adalah ya, karena ini negatif dulu ya, searah jarum jam berarti negatif FB kali jaraknya adalah jaraknya di sini ya, dari titik A ini ngitungnya ya, berarti 20. Nah, kemudian di sini ada FC 70 Newton ya. Nah, berwarna jarum jam berarti positif. FC kali jaraknya diukur dari titik A adalah 20 plus 90. Sehingga ini jarak 110 itu ya, sama dengan 0 itu ya. Nah, ini saya masukkan ya, min FB kali 20 plus FC-nya adalah 70 ya, berarti 70 ya, kali 110 sama dengan 0. Sehingga ini min 20 FB ya, plus 7700 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga FB ya, FB sama dengan 7700 dibagi 20. Sehingga nanti ketemu FB-nya adalah 385 Newton gitu ya. Oke, di sini ya. Nah, di sini ya, ini ya. Nah, di sini FB-nya sudah ketemu 385 Newton gitu ya. Ini nanti dipakai untuk menghitung berapa FA-nya gitu ya. Nah, dari sini FA-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini. Ya. Nah, FA ya, sama dengan FB min 70. Ya, sehingga FA ya, sama dengan FB-nya 385 min 70. Ya, sehingga FA-nya ketemu 315 Newton ya. Oke ya, jadi di sini ya gaya ya yang dibawa oleh pin engsel di titik B ya itu adalah 385 dan gaya di FA itu adalah 315 Newton. Artinya apa? Ketika kita memberikan gaya 70 Newton di sini, maka gaya di FA ini, gaya tekannya itu sebesar 315 Newton ya, dan di tumpuan ini adalah 385 Newton itu ya. Nah, oke, gitu ya untuk penyelesaian kesetimbangan benda tegar. Oke.
Untuk contoh soal berikutnya yaitu keseimbangan forklift itu ya. Jadi forklift ya, sebuah forklift memiliki berat 3.500 pon dan membawa beban ya 800 pon. Forklift ya memiliki 2 roda depan dan 2 roda belakang. Oke, ini ya. Nah, jadi ini forklift ya seperti ini ya, beratnya adalah 3.500 pon, kemudian bebannya adalah ini gitu ya. Nah, bebannya ini ya gitu. Jadi di sini ya kalau kita lihat ya, nah, untuk diagramnya ya, untuk diagramnya ya. Nah, oke ya, jadi pertanyaannya ya, berapakah gaya kontak antara roda dan tanah? Kemudian berapakah berat beban yang dapat dibawa forklift sebelum mulai dia terbalik? Itu ya. Jadi yang pertama, jika bebannya 800 seperti ini ya. Berapakah gaya di titik A dan B atau di rodanya dengan tanahnya gitu ya. Nah, Anda lihat di sini ya, rodanya itu ada 4 ya, 2 depan, 2 belakang gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, berapakah beban maksimal yang dapat dibawa forklift sebelum mulai terbalik? Jadi misalkan ini bebannya kita tambah, tentunya ini kan bisa terbalik ya karena overload. Nah, pertanyaannya adalah berapa beban overloadnya ya, atau dia mulai akan terbalik gitu ya. Nah, jadi kita harus menyederhanakan soalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah titik beratnya ya, di sini titik berat ya. Titik beratnya kita anggap forklift itu mempunyai titik berat di bagian ini gitu ya. Nah, caranya kita hitung ya, caranya ini ya. Kita lihat ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Jadi 24 in, 42 in dan 30 in gitu ya. Oke, jadi diagramnya seperti ini. Nah, kalau kita gambar ulang ya di sini. Ya. Nah, ini caranya itu sudah jelas. Ya. 24, kemudian 42, 30 gitu ya. Oke. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita gambar ulang lagi. Ya. Nah, ini ya. Nah. Ya, di sini adalah 24, 42 dan 30 in gitu ya, in. Nah, oke. Nah, di sini ya, forklift ya, ini kita anggap sebagai sebuah benda tegar ya, karena ini posisi gaya ini akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini bebannya ini saya geser ke sini, tentu akan berpengaruh ke keseimbangannya, sehingga ini kita anggap sebagai sebuah benda tegar gitu ya. Nah, syarat keseimbangan benda tegar gitu ya. Nah, untuk benda tegar ya, nah, kita ingat ya, itu adalah jumlah gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0, jumlah gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0, dan jumlah momen juga harus sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita harus membuat perhitungan untuk ketiga syarat ini gitu ya. Oke. Ya, di sini ya, Anda lihat di sini ya. Gaya-gayanya itu semuanya adalah dalam arah sumbu Y ya. Karena yang mendatar tidak ada. Sehingga nanti otomatis jumlah gaya dalam arah sumbu X tidak kita perhitungkan. Artinya sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga harus 0 gitu ya. Tadi sumbu X itu 0 karena tidak ada ya yang mendatar. Sehingga jumlah gaya dalam arah sumbu X itu 0. Nah, jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga harus 0. Artinya sigma F dalam arah sumbu Y harus sama dengan 0.
Gaya-gayanya ada 4 ya. Nah, ada 800, 2 buah roda. Nah, ini ya, 2F forward ya. Jadi 2 gaya roda depan, kemudian 2 gaya di roda belakang itu ya, karena ini jumlahnya 2 gitu ya. Oke. Sehingga nanti ya yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif gitu ya. Sehingga nanti yang ke atas ini kita jumlahkan ya, 2F plus 2R minus 800 ya, karena ini ke bawah, minus 3500 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga 2F plus 2R sama dengan, ini kita jumlahkan, kita geser ke kanan gitu ya, sehingga kita jumlahkan adalah 4300 gitu ya. F plus R, karena kita bagi semuanya dengan 2, maka nanti F plus R adalah 2150 gitu ya. Sehingga F-nya sama dengan F sama dengan 2150 min R gitu ya. Ini saya hanya menggeser yang R ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi persamaan 1 gitu ya. Oke, ya ini belum kita bisa hitung karena F dan R juga kita belum tahu semuanya gitu ya, sehingga tidak bisa kita hitung dulu. Biarkan bisa jadi sebuah persamaan. Oke. Kemudian ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah benda tegar gitu ya. Nah, benda tegar kalau kita sederhanakan ya, kita sederhanakan menjadi free body diagramnya biar gampang ngitungnya ya. Maka ini saya buat sebuah balok gitu ya, balok panjang. Di ini ya, ada beban di ujungnya sini adalah 800. Kemudian roda depannya di sini ya, ke atas. Kemudian roda belakangnya di ujung sini gitu ya. Kemudian di sini ada berat dari forkliftnya gitu ya. Jadi di sini ada 2F. Nah, ini 2F. Ini 2R. Gitu ya. Nah, ini saya kasih titik, misalkan titik A. Ini titik B. Ini titik C. Titik D gitu ya. Nah, oke, jaraknya sudah kita tahu tadi ya. Nah, ini jaraknya. Ini adalah 24. Ini 42 adalah 30 in gitu ya. Nah, 30 in. Oke. Nah, sama seperti yang soal sebelumnya ya. Jadi jumlah momen misalkan yang terjadi di titik A, di titik A harus sama dengan 0. Titik A ini ya. Jadi ini kita anggap, ini saya pegangi dulu gitu ya. Maka di titik A ini saya pegang, maka momen yang bekerja itu terdiri dari titik B, C, D ya. Yang A enggak karena jaraknya 0 gitu ya, dihitung dari sini. Sehingga momen gaya A ini enggak dapat gitu ya, karena ini jaraknya adalah 0. Karena momen itu adalah gaya sama dengan ya, kali jarak ya. Momen itu adalah gaya kali jarak ya. Kalau jaraknya 0 ya berarti 0 gitu ya. Kalau gayanya 0, jaraknya ada, berarti momennya tetap juga 0 gitu ya. Oke. Nah, di sini momen yang terjadi di titik A itu terdiri dari titik B, C, D gitu ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Nah, di sini 2F ini arahnya adalah ke sana gitu ya. Berwarna arah jarum jam berarti dia positif. Ya. Berarti adalah 2F. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 24 gitu ya. Kemudian titik C. C ini dia adalah ke sana gitu ya. Nah, nanti dia negatif. Nah, berarti minus C ini adalah ini gitu ya. Nah,
3.500. Jadi ini adalah 3.500 pon ya. 3.500. Jaraknya dari titik A adalah 24 plus 42 dan 66. Kemudian yang D dia akan berlawanan arah jarum jam, jadi dia positif lagi. Nah, berarti dia positif 2R, jaraknya adalah 24 plus 42 plus 30, sehingga adalah 90. Nah, itu adalah sama dengan 0. Jadi jumlah momen di titik A adalah sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Di sini ya, nah ini duanya saya coret. Duanya saya coret. Ini tinggal saya coret lagi, atau 66-nya ya. Tinggal 33. Gitu ya. Oke, sehingga nanti 24F min ya 115.500 ya plus 96R sama dengan 0 gitu ya. Sehingga 24F ya sama dengan 115.500 min 96R gitu ya, min 96R. Nah, ini adalah jadi persamaan 2 gitu ya. Kemudian kita substitusi ya. Substitusi ya. Nah, substitusi persamaan 1 ya. 1 ke persamaan 2 itu ya. Ke persamaan 2. Sehingga nanti F ya sama dengan tadi ya, yang persamaan 1 adalah 2150 min R itu ya. Persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya ini 24F sama dengan 115.500 min 96R itu ya. Nah, ini yang atas ini saya kalikan 24, yang bawah saya kalikan 1. Sehingga hasilnya nanti adalah 24F sama dengan 51.600 ya, dikalikan ya. 2150 dikalikan 24 ya, 51.600 minus 24F. Yang bawah karena kalikan 1 berarti 24F sama dengan 115.500 min 96R. Nah, ini saya kurangi ya, sehingga ini 24F min 24F sama dengan 0, sama dengan min 63.900 ya plus 72R. Sehingga R-nya sama dengan 63.900 dibagi 72 ya, gitu. Nah, sehingga nanti R-nya akan ketemu gitu ya. R-nya kita hitung ya, 63.900 bagi 72 adalah 887,5 pon gitu ya. Nah, R-nya ketemu 887,5 pon, sehingga nanti F-nya juga akan ketemu ya, ini ya. Nah, dari sini ya, F sama dengan 2150 min R. Sehingga F sama dengan 2150 min 887,5. Sehingga F-nya adalah 126, F-nya adalah 126
62,5 pon. Oke, jadi gaya di roda depan adalah 1262,5 pon. Roda belakang R adalah 887,5 pon gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan berapakah beban maksimal yang bisa ditumpu atau yang bisa diangkat oleh forklift sebelum dia akan terguling gitu ya. Nah, syarat tergulingnya apa gitu ya? Syarat terguling atau syarat sesaat sebelum terguling. Jadi forklift ketika akan terguling tentu ya di sini dia akan ke bawah gini ya. Jadi nanti di sini akan naik ke sana gitu ya. Nah, posisi rodanya akan naik sehingga posisi roda dia tidak akan istilahnya akan menumpu tanah gitu ya. Dia tidak akan menumpu tanah atau jalan gitu ya. Nah, sehingga di sini ya gaya 2R-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti syarat terguling gitu ya. Nah, syarat terguling. Nah, syarat tergulingnya apa gitu ya. Nah, jadi nanti misalkan ya kalau kita anggap aja ini adalah tumpuan gitu ya. Ketika dia terguling gitu ya, ini nanti tumpuannya pasti akan ada di roda depan semua gitu ya, roda depan di sini. Kita anggap ya tumpuannya ya, ini bebannya di sini. Nah, tumpuannya di sini. Maka di sini nanti ya, ini akan ada juga gaya ke bawah. Nah, gini ke bawah gini. Nah, tapi di sini yang ini nggak ada. Ya, yang nahan tanah nggak ada, sehingga ini dia akan saat dia akan terguling ke sana gitu ya. Sehingga tumpuan di roda belakang itu nanti tidak ada gitu ya. Setelah terguling berarti tumpuan roda belakang sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau saya bikin gambar lagi, nah seperti ini ya. Ini misalkan bebannya di sini ya. Kemudian roda depan di sini. Ini berat forklift ya. Nah, ini kan gini awalnya ya. Di sini adalah 2F. Ini 2R roda belakang ya. Ini beban forklift 3.500 pon. Nah, di sini bebannya berapa gitu ya, beban maksimalnya kan ditanya ini gitu ya. Nah, jaraknya berapa nih, kita hitung dulu ya. Nah, ini adalah 24 42 nah 30. Nah, di sini tumpuan roda belakang sama dengan 0, berarti ini 2R sama dengan 0, nya tidak ada ya. Sehingga nanti ini tidak kita perhitungkan ya, yang belakang ini. Nah, tidak kita hitung ya. Nah, 2R-nya 0 ya. Ini tidak ada gaya itu ya. Nah, sehingga momennya gitu ya. Momennya ya, atau kita hitung dulu ya syaratnya tadi ya. Nah, karena ini adalah benda tegar, tentu kita memperhitungkan ya benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah sigma atau jumlah gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan 0 ya. Jumlah gaya dalam arah sumbu Y juga sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Ya, gitu ya. Nah, ini perlu kita ingat-ingat dulu. Ini harus sekarang yang jumlah gaya dalam arah sumbu X tentu sama dengan 0 ya. Nah, di sini tidak ada arah dalam arah tidak ada gaya dalam arah sumbu X ya, karena tidak ada yang horizontal. Ini kita hitung. Kemudian jumlah gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Sumbu Y-nya nanti tinggal ini, karena ini 0 ya, berarti beban 2F dan 3.500 pon berat dari forklift gitu ya. Yang ke bawah negatif, yang ke atas positif. Sehingga 2F ya min
beban ya, beban anggap aja itu adalah F di titik A gitu ya, misalkan ini titik A ya. Kemudian min 3500 sama dengan 0 gitu ya, sehingga 2F gitu ya. Nanti ini persamaan satu ya. Di ini ya 2F 2F ini adalah ya, ini persamaan satunya gitu ya. Nah, kemudian ini mengarah ke ini ya, tadi sudah ini yang ini ya. Nah, sekarang yang momennya ini ya. Momen, jumlah momen di titik A juga harus sama dengan 0. Momen di titik A itu dipengaruhi oleh 2F dan beban 3500 gitu ya. Sehingga persamaannya nanti adalah 2F akan menyebabkan forklift berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti dia adalah positif gitu ya. Berarti 2F kalikan jaraknya adalah 24. Kemudian 3500 pon ya berat dari forklift itu akan menyebabkan momen ya searah jarum jam ya, berarti dia negatif karena yang kita lihat adalah di titik A ini sebagai tumpuannya gitu ya, sehingga minus ya 3500 kali jaraknya adalah 24 tambah 42 66 sama dengan 0. Nah, ini dikalikan ya. Ya, dikalikan atau ini saya coret dulu ya, ini saya coret ya, duanya hilang berarti tinggal 33 gitu ya, sehingga 24F ya sama dengan langsung aja ya, sama dengan ini ya, saya geser 3500 kali 33 ketemunya adalah 115 sehingga F nya adalah 115 dibagi 24, ketemunya F adalah ya 4812,5 pon ya. Jadi ini beban di titik A ini ya, F-nya ya satu buah roda itu adalah 4812,5 pon gitu ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke persamaan ini gitu ya. Nah, ini masuk ke sini sehingga ya 2F min FA min 3500 sama dengan 0 gitu ya. F-nya ketemu, ada ya, berarti 2 kali 48 12,5 min FA min 3500 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga ya FA adalah 2 kali 4812,5 min 3500 gitu ya. Sehingga FA-nya ketemu 6125 pon. Artinya apa? Artinya beban maksimal sebelum dia akan terguling itu adalah 6125 pon ini ya. Ini adalah beban maksimal ya saat dia nanti akan terguling. Oke. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk soal selanjutnya ya, soal terakhir ya. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan treadmill ya. Gaya diberikan ke poros treadmill dengan flat bell ya, berpenggerak motor. Gaya pada bell drive sebesar 110 pon. Sedangkan gaya pada belt pada treadmill sebesar 70 pon.
poros ditumbuh oleh dua bantalan di kedua ujungnya. Hitung besar dan arah daya yang diberikan oleh poros pada dua bantalan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah treadmill. Treadmill ini digerakkan oleh motor gitu ya. Nah, ini ada belt drive-nya. Ya. Nah, belt drive ini ya besarnya adalah 110 pon ya belt drive. Jadi dia ditarik gitu ya, ditarik ke sana sehingga dia akan bisa muter. Jadi motor itu dia akan menarik atau memutar bel gitu ya. Besar gayanya adalah 110 pon ke atas sana gitu ya. Ini motor drive ya. Nah, kemudian gaya pada bel di treadmill ya yang diberikan adalah sebesar 70 pon gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya yang diberikan pada bantalan gitu ya. Jadi ini kan ditarik ke sana ya, ditarik ke atas, ini ditarik ke bawah gitu ya. Nah, tumpuannya kan di sini di bantalan ya. Nah, berapakah gaya pada dua buah bantalan ini gitu ya. Nah, ini nanti kita buat dulu diagram benda bebasnya ya seperti ini ya. Jadi ini adalah gaya pada motor, ini pada treadmillnya ya, bapaknya 70, ini 110. Kemudian di sini ada gaya ya atau yang menahan itu adalah bantalan ya. Jadi ini sebagai bantalan ini ya. Nah, FA dan FB itu bantalan. Ini bantalan ya. Nah, nanti masing-masing caranya ya sudah kita ukur ya ini ya. Nah, kita ukur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, caranya adalah 4 in ya. Kemudian ya di sini totalnya ya ini 17 in. Nah, 17 ini berarti sisanya ya 32 ya 32 dikurangi 17 berarti tinggal 15 in. Nah, itu ya karena totalnya di sini kan ini adalah 32 in. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ini 32 itu adalah 17 tambah 15 gitu. Ya. Jadi ini ya 32 min 17 ya ketemunya adalah 15 in. Ya, untuk di sini. Ya. Oke. Nah, sudah tahu ya. Kemudian nah, ini ya. Nah, kita kerjakan lagi ya tadi ya. Jadi kita ukur semuanya ya. Sudah kita ukur tadi ya. Nah, gini. Ini ya. Ini adalah 4. Jadi 15. Ini 17 gitu ya. Nah, ini adalah benda tekar itu ya. Benda tekar. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah berapa ya beban di bantalan ya A dan B itu ya. Nah, jawab nah, karena ini benda tegar ya tentu tegar itu adalah benda tegar ya biar ingat ya sigma Fx sama dengan 0 sigma Fy sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0 ya. Ini Anda ingat-ingat ya. Nah, di sini ya sigma Fx ya. Ini ya, ini kan tidak ada ya. Artinya sebenarnya dari sistem ini ya, gaya-gaya di sini itu adalah dalam arah sumbu X ya. Sumbu Y karena sumbu ke arah sumbu X-nya itu enggak ada ya. Yang mendatar, yang horizontal itu enggak ada. Nah, yang vertikal ini ada ya. Nah, itu.
Nah, sehingga nanti tinggal kita hitung yang sigma, ya, sigma FY sama dengan 0 ya. Nah, FY itu nanti ada FA, ada FB, ada 110 dan 70. Ya, yang ke atas itu negatif, positif, yang ke bawah negatif itu ya. Nah, jadi ini ada FA positif ya, min 100 plus ya, plus 110 ya, ini positif ya ke atas, kemudian ini negatif 70 ya, kemudian plus FB gitu ya, nah, sama dengan 0. Oke, gitu ya, jadi nanti FA plus FB plus 40 sama dengan 0. Ini adalah persamaan satunya gitu ya. Ya, kita belum bisa menghitung FA dan FB karena memang belum ada perhitungan yang lain ya, karena nggak tahu semua, jadi nggak bisa ini kita hitung ya. Oke, kemudian ini kan yang ini ya, ya FI sama dengan 0. Sekarang yang sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Sigma momen ya sama dengan 0 itu ya. Jadi ini nanti yang ini ya. Itu ya, sigma momen sama dengan 0 ya. Nah, sigma momen di mana? Nah, sigma momen di A sama dengan 0 itu ya, itu ya. Nah, di A-nya di sini gitu ya. Nah, kita sederhanakan lagi ya di soalnya ya. Nah, soalnya di sini. Ya, di sini FA ke atas ya, ini pantalan. Ini A. Ini B-nya di sini ya. Nah, B ini pantalan ya ke atas. Nah, kemudian di sini gaya ke atas ya, nah, 110 pound. Kemudian ada gaya ke bawah sini 70 pound gitu ya. Nah, jaraknya ini adalah 4, ini 15, ini adalah 17 in itu ya. Nah, 17 in. Oke ya, sigma momen di A sama dengan 0. Nah, momen di A ini dipengaruhi oleh gaya 110, gaya 70 dan FB ya. Di sini ada FA dan di sini ada FB gitu ya. Sehingga nanti ya yang ini akan menyebabkan dia berputar ke sana gitu ya. Nah, positif ya, ini tadi sembunyi. Nah, momennya positif ya, ini ke sana berarti negatif gitu ya. Ini ke sana berarti positif gitu ya. Nah, sehingga di sini adalah ini positif ya, 100. Jadi sigma momen di A sama dengan 0. Berarti 110 kali jaraknya diukur dari A adalah 4. Ya, ini dia akan negatif ya, yang ini min 70 kali jaraknya diukur dari CA adalah 21. Nah, kemudian positif FB kali jaraknya adalah 36 gitu ya, sama dengan 0 itu ya. Di sini kita hitung ya, 440 min 1470 ya, plus 36 FB sama dengan 0 gitu ya, sehingga 36 FB sama dengan 1030, sehingga FB sama dengan 1030 dibagi 36, ketemunya adalah 28,61 pound itu ya. Nah, jadi FB sudah ketemu, sehingga nanti kita bisa hitung FA-nya.
Ya. Oke. Nah, dari persamaan 1 ya. Nah, dari sini. Persamaan 1 ya. Nah, FA plus FB plus 40 sama dengan 0. Nah, FA ya, plus FB-nya adalah 28,61 min 40 sama dengan 0 itu ya. Berarti FA ketemunya adalah negatif 68,61 pon itu ya. Anda lihat di sini arah ketemunya negatif. Artinya apa? Nah, negatif itu artinya nanti arahnya harusnya kebalikan ya. Jadi ini arahnya harusnya ke bawah itu ya. Nah, arah gayanya adalah ke bawah. Gitu ya. Sehingga nanti kalau ada gaya seperti ini ya, ini pantalannya ya. Nah, pantalan, ini pantalan ya. Nah, ini arah ke atas tadi, ini ke bawah ya. Ini 70 pon, ini 110 pon. Ya. 70 pon, 100 pon ya. Nah, berarti ini adalah FB-nya ya. Ini FB benar ke atas ya. Nah, ini harusnya adalah ke bawah gitu ya. Nah, oke. Itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi struktur ini, struktur keseimbangan benda tegar ya, ini biar nanti seimbang ya benda tegar ini atau model ini, maka besarnya ya seperti ini ya. FB-nya ini besarnya adalah 68,61 pon ya. Kemudian yang FB-nya adalah 28,61 ya pon. Oke, begitu ya untuk pembahasan terkait dengan kesetimbangan gaya dan momen. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.